Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memenuhi tugas jurnalistik dengan saya Anissa Melani, Saya Ella Susanti, Saya Aditya Meldirozi. Saya Laila Wirdatul Jannah. dan saya Mardiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara yang wilayahnya sangat luas dengan penduduk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, dengan berbagai bahasa daerah, serta latar belakang budaya yang tidak sama. Pengaruh globalisasi sampai detik ini terus melekat erat dalam segala aspek, baik itu dalam dimensi teknologi, kultur budaya, sampai pada dimensi produksi. Pada era globalisasi ini, produk-produk impor kian marak digunakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga mempengaruhi lifestyle yang menjurus pada hedonisme. Terlepas dari itu semua, Indonesia juga memiliki berbagai macam produk unggulan yang tak kalah saing dengan produk impor. Salah satunya ialah kain tenun yang berasal dari Provinsi Riau. Rumah Tenun Kampung Bandar, atau bisa juga disebut dengan Rumah Tenun, adalah salah satu bangunan yang telah didirikan atas nama pemilik Haji Yahya sejak tahun 1887 di Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia. Selain merupakan pusat pembuatan tenun di Riau, bangunan ini diriwayatkan benar-benar berperan penting ketika kemerdekaan Indonesia masih diperjuangkan guna mengakhiri masa-masa penjajahan. Di masa lampau, rumah tenun ini ternyata menjadi tempat letak khusus bagi beberapa pejuang, dapur umum, dan gudang penyimpanan barang-barang pertentaraan pada masa menjelang kemerdekaan. Tak berhenti di situ saja, ternyata bangunan ini juga merupakan letak tempat tinggal yang digunakan oleh TNI saat terjadi pemberontakan PRRI di Bukit Tinggi. Baiklah teman-teman, sekarang kita berada di tepian Sungai Siak. Nah, kita akan melihat kegiatan masyarakat yang ada di sekitaran Rumah Tenun Kampung Bandar. Mari kita lihat. Baiklah teman-teman, beginilah keadaan di sekitaran Rumah Tenun Kampung Bandar. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah berada di salah satu rumah warga yang berada di sekitaran Rumah Tenun Kampung Bandar, Pekanbaru, Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sekarang kita sudah berada di Rumah Tenun Kampung Bandar bersama saya Anissa Melani dan rekan saya Mardiani. Nah, mau tahu kain tenun itu seperti apa? Dan penasaran? Mau ikut lihat ke dalam? Oke, let's go, check it out! Hai teman-teman, sekarang kita sudah berada di mana, Dian? Di Rumah Tenun yang berada di Kampung Bandar.
Nah, inilah beberapa hasil dari tenunan ibu-ibu masyarakat yang ada di Kampung Bandar tersebut. Salah satunya apa itu, Dian? Seperti syal, tanja, dan ada sertifikat lainnya. Dan ada juga tas-tas yang terbuat dari tenunan. Dan di sini juga ada sertifikat loh, sertifikat dari agen Briling dan pernah juga didatangi oleh Raffi Ahmad dan sertifikat-sertifikat lainnya. Mari kita lihat di sini beberapa benang untuk tenun tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sudah berada di dalam rumah tenun Kampung Bandar Pekanbaru. Nah, kita akan mewawancarai salah satu ibu yang bekerja di rumah tenun ini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apakah kami boleh mewawancarai Ibu? Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Nilma Yenti, panggil aja Bu Yen. Begini, Bu, kami dari Universitas Lancang Kuning, jurusan Sastra Daerah Melayu semester 6. Kami ingin mewawancara Ibu untuk memenuhi mata kuliah jurnalistik. Ya. Apakah Ibu bersedia, Bu? Ya, baik. Permisi Bu, mohon maaf sebelumnya. Saya ingin bertanya, bagaimana sejarah rumah tenun yang ada di Kampung Bandar ini bermulanya, Bu? Bermula rumah tenun Kampung Bandar ini pada tahun 2012, yaitu didirikan oleh PMPN di bawah Presiden Bambang Yudhoyono. Itu kami waktu itu mengadakan pelatihan selama 2 bulan. Berarti selama 2 bulan pelatihannya, Nah, Bu. selama 2 bulan pelatihan. Apakah rumah ini emang untuk rumah tenun atau sengaja dibuatkan, Bu? Rumah ini bermula kan rumah pribadi, karena orangnya pada ada rumah sendiri. Rumah ini tinggal, tak ada yang tunggu, jadi dipinjamkan sama orang yang punya rumah untuk kegiatan masyarakat. Masyarakat di sekitar Kampung Bandar tersebut ya, Bu. Apa kesulitan yang dialami penenun ketika ada permintaan pembeli yang mengusulkan motif yang diinginkan, Bu? Kesulitan bagi penenun itu motif yang dipesan, yaitu kalau motifnya itu sulit, itu benangnya. Contoh motif yang sulit itu seperti apa gitu, Bu? Siku awan modifikasi, karena penuh motifnya kan itu sulit bagi penenun. Yang biasanya yang apa kan pucuk rebung. Mengapa menurut Ibu alat yang digunakan untuk menenun di tempat ini tidak menggunakan alat modern saja? Kan sekarang sudah canggih gitu, Bu. Iya, karena ini kan mengangkat budaya Melayu kan turun temurun. Jadi kalau udah yang canggih itu kan udah yang modern itu kan tak ada lagi sejarahnya. Apa yang membedakan cara pembuatan alat ATBM yang kayu dengan yang besi, Bu? Kalau yang kayu yang biasa yang digunakan dari nenek moyang kita dulu kan. Kalau yang besi ini yang agak modernnya sedikit. Motifnya itu yang bagian luarnya di atas. Kalau yang bagian dalamnya di bawah. Apa saja motif-motif dari kain tenun ini, Bu? Motif-motifnya kalau orang Riau ini kan biasa pucuk rebung yang ada tempuk manggis, taburannya siku keluar, siku awan, gitu-gitu aja. Ada perbedaan nggak, Bu, antara motif cewek dengan motif cowok? Kalau perbedaan tuh tidak. Kalau orang kan biasanya kan pesannya satu pasang. Kalau satu pasang itu kan motifnya itu sama, cuman bedanya yang untuk cowok pendek. Karena dia kan
taruhnya di luar, mau digulung gitu kan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menenun dengan alat ATBM ini, Bu? Itu tergantung ke kecepatan kita. Ada yang seminggu, ada yang lebih. Tergantung yang mengerjakan ya Bu ya. Iya, tergantung yang mengerjakan dan tergantung motif. Motifnya. Kalau motifnya itu gampang, kita udah hafal kan senang. Iya. Apakah ada perbedaan antara hasil ATBM yang kayu dengan yang besi, Bu? Hasilnya tak ada perbedaan, tapi cara pembuatannya yang beda. Durasi waktu pengerjaannya sama, Bu? Durasi pengerjaannya sama. Ya. Tergantung orangnya. Biasanya warna benang yang dipakai untuk menenun ini warna apa saja, Bu? Itu warnanya kalau masalah warna itu kan biasa. Kadang kalau orang pesanan menurut warna dia seleranya apa. Kami kan mengikuti pesanan lah gitu kan, apa selera orang tuh, apanya, motifnya, warnanya apa. Tapi lebih bergantung ke warna emas ya Bu ya. Oh itu kalau untuk motifnya memang iya, warnanya memang gitu, warna emas, ada yang warnanya silver, ada yang emas, ada yang tembaga. Disesuaikanlah dengan warnanya kan, kalau warna apa masuk nggak ke warna tembaganya, kalau nggak masuk nggak dipakai. Nah, ini kan rumahnya dikasih oleh masyarakat, dipinjamin gitu ya, Bu? Dipinjamkan untuk Dipinjamkan kegiatan untuk masyarakat. kegiatan. Nah, Iya. apakah di sini terbentuknya ada ketuanya, terus nanti hasil dari kain songket ini kan mendapatkan uang kan, Bu? Nah, uangnya itu untuk kita pribadi atau untuk orang yang ketuanya gitu, Bu? Bagaimana tuh? Kebetulan Rumah Tenun Kampung Bandar ini dia kan kelompok. Iya, tentu ada ketuanya, ada bendahara, sekretaris, ada anggota. Jadi pembagian hasilnya itu tergantung dari pendapatan kesiapan kita gitu. Pemasaran. Sistemnya borongan lah gitu. Oh, borongan. Siapa yang banyak, dia yang banyak dapat. Nanti dikeluarkan sekian persen untuk bahan, sekian persen untuk kas, sekian persen untuk anggota. Bolehkah kami melihat bagaimana cara metode awalnya untuk menenun, Bu? Ini metode ini kita bikin motifnya dulu. Motifnya itu sesuai dengan gambar, sesuai yang kita inginkan. Jangan sampai salah. Kalau salah nanti motifnya tak berbentuk, harus diulang lagi. Nah, bagaimana Bu seandainya nih ada salah motif? Apakah itu ulang dari awal atau motif itu saja yang di... Motif yang salah itu aja yang diulang. Oh, diulang, bukan ulang dari awal berarti ya, Bu? Bu, bagaimana cara untuk meletakkan benang dasarnya ini, Bu? Benang dasarnya ini kan kita gulung dulu benangnya. Setelah digulung, siap itu kita hani. Ini menghani namanya, benang ini ditata satu-satu. Itu menghani namanya. Setelah dihani, dipasangkan ke mesin. Siap itu dicucuk, ini mencucuk namanya. Dicucukkan ke gun. Satu-satu lembar. Ini benangnya lebih kurang 3.000 lembar. 3.000 lembar. Benang dasarnya ini warnanya tuh sama semua apa beda-beda? Beda-beda. Teman-teman, Inilah yang kita tunggu-tunggu. Sebelum saya melihatkan hasil dari beberapa tenun yang dikerjakan oleh masyarakat di Rumah Tenun Kampung Bandar ini, seperti yang saya pakai dan teman saya pakai, Mardiani. Setelah tadi saya bersama Mardiani sudah bertanya tentang kain tenun ini dan rumah tenun ini, marilah kita lihat hasilnya. Kamu penasaran? Sama kami juga. Mari kita lihat. Nah, ini beberapa hasil kain songket dan selendang dari masyarakat Rumah Tenun ini. Salah satunya ini kain songketnya.
Cantik kan teman-teman hasil dari songket yang dibuat oleh masyarakat Kampung Bandar. Kampung Bandar ini. Nah, yang saya pegang ini adalah songket, kain songketnya, dan teman saya memegang Selendang songket. selendang songketnya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan melihat bagaimana perbedaan alat ATBM yang kayu dengan yang besi. Bagaimana Dian yang kayu, Dian? Kalau yang ini adalah ATBM yang tradisional atau yang dari kayu. Nah, kalau ini teman-teman adalah alat ATBM untuk menenun yang dari besi, yang sudah modern tadi, yang sudah kita dengarkan penjelasan dari Ibu tadi. Baiklah Bu, terima kasih untuk wawancara pada hari ini. Mohon maaf Bu, jika kami ada kesalahan dan kehilafan Bu. Terima kasih Bu sudah memberikan penjelasan tentang kain tenun yang ada di Kampung Bandar ini Bu. Ini, Bu. Baiklah, pada teman-teman kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita sebagai manusia harus menghargai serta melindungi warisan budaya kita untuk agar anak dan generasi selanjutnya bisa melihat, merasakan, dan menikmati hasil warisan budaya kita. Iya, seperti yang berada di saat ini kain tenun yang berada di Kampung Bandar. Baiklah teman-teman, terima kasih telah mengikuti perjalanan kami Tentang kain tenun dan rumah tenun yang ada di Kampung Bandar, Pekanbaru, Provinsi Riau. Jangan lupa apa Dian? Comment, subscribe, and like. Dan share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. See you, bye-bye. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenun sia kebaya labu, Teluk Belanga hai cekak musak. Cantik dipandang walaupun jauh, sanggam dipakai malam dan siang. Beginilah aku menziarahi kata-kata, pantun-lantun dalam pelukan leluhur. Seperti tenun ikatan selempang di badan.